Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobhan. Saya Prodi Manajemen Dakwah semester 3 dengan NIM 22050003. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, apa sih pengertian dari komunikasi massa, model komunikasi massa, dan teori komunikasi massa. Adapun pengertian komunikasi massa atau mass communication merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media sebagai saluran komunikasi tersebut. Medium yang digunakan pun beragam, mulai dari cetak, audio, visual, dan media luar ruang. Namun, seiring dengan perkembangannya, pengertian komunikasi massa pun mengalami banyak perubahan. Dalam literatur setidaknya disebutkan dua kategori dalam memahami komunikasi massa, yakni pengertian secara tradisional ataupun makna lama dan pengertian secara modern ataupun makna baru. Perbedaan dua pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh saluran dan interaksi yang terjadi. Dalam pengertian lama, komunikasi massa bersifat satu arah, bertujuan untuk menyebarkan atau menciptakan pengetahuan umum melalui pesan dari orang. Adapun pengertian komunikasi massa makna baru, terdapat perbedaan mendasar dalam penyampaian pesan, informasi, di mana komunikan dan komunikator terdapat pertukaran informasi, baik melalui transmisi berupa isyarat, bahkan percakapan. Sistem pengiriman dan penerimaan pesan lebih fleksibel. Terus yang kedua, model komunikasi massa. Model komunikasi massa dikemukakan oleh Berlin. Dan Berlin, seorang ahli komunikasi Amerika Serikat, membuat dua model komunikasi, yaitu model komunikasi intrapersonal ataupun intrapribadi dan model komunikasi antar pribadi. Model komunikasi intrapribadi menunjuk pada proses pengolahan dan pembentukan informasi melalui sistem saraf dan otak manusia sehubungan dengan stimulus dan ditangkap melalui panca indera. Adapun yang kedua, model komunikasi antar pribadi pada dasarnya merupakan kelanjutan daripada proses komunikasi intrapribadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, meskipun demikian, pola dan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang dipengaruhi oleh hasil proses komunikasi intrapribadi yang terjadi dalam dirinya masing-masing. Terus yang ketiga, teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada khalayak umum ataupun masyarakat luas yang anonim dan heterogen. Adapun teori massa menurut para ahli, yang pertama, teori agenda setting. Teori agenda setting menekankan pentingnya media menetapkan agenda publik, editor, staf redaksi, dan lembaga penyiaran memainkan peranan penting dalam membentuk realitas politik dalam memilih dan menampilkan berita. Terus teori yang kedua, teori cultivation. Teori yang dikembangkan pada tahun 1960 mengeksplorasi persepsi penonton terhadap realitas. Semakin kita melihat representasi tertentu di media, semakin kita mempercayainya, sehingga seringkali membuat kita menerima ideologi yang disajikan kepada kita. Terus teori yang ketiga, teori penerimaan aktif. Teori penerimaan aktif atau audience reception pada tahun 1973. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa setiap media mempunyai pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian komunikasi massa, model komunikasi massa, dan teori komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.